أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk hari keberapa, Pak? 12, 13? 13. Besok. Ya, besok lebaran ya. Ayo nuli anti-anti deh ya, tanda lebaran. Ada hadis yang sangat menarik yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farahatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan farahan. Faraha artinya itu kebahagiaan. Kebahagiaan, kesenangan. Dua, kebahagiaan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Yang pertama, inda fitrihi farahatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, farahatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya hadis ini, ternyata ada hikmah kenapa Rasulullah SAW tidak mendahulukan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Padahal hakikat kehidupan kita itu kan itu ya. Kita ingin jumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita rindukan. Kehidupan di dunia ini nanti sampai nanti di akhirat. Tapi Rasulullah mendahulukan kehidupan atau kebahagiaan yang sifatnya berupa nafsu. Kan buka itu kita dapat makan, minum, ya, halal, menggauli istri atau suami, itu semuanya berhubungan dengan apa, Pak? Dengan nafsu jasmani kita. Kenapa Rasulullah mendahulukan ini? Karena Rasulullah sangat tahu betul umatnya, keinginan, motivasi umatnya. Rata-rata di dunia ini orang awam tuh nafsu yang selalu didahulukan. Tes lain apa? Di luar Ramadan, kalau ada adzan, kalau Bapak mendengar adzan, apa yang terucap kebanyakan orang? Bapak lagi asik main game, Bapak lagi asik bekerja, Bapak lagi asik mancing, ngong adzan. Aing sadar deh, kayak bieu, gitu ya. Tapi ketika bulan Ramadan, adzan tuh yang dinanti-nantikan. Ditutung bulannya di lohor kene, Pak. Ditanya asik ini setengah 12. Saking deui ada lohor. Geus kasar sarua. Asar. Terus pas maghrib, saking deui maghrib. Dinantikan. Tapi penantian ini saya yakin semuanya didasari karena nafsu. Hayang naon? Hayang terbuka. Lain hayang ganteng salat lain. Mestinya yang terbenak dalam pikiran kita ketika Adam itu ingat kepada Allah. Tapi karena nafsu yang didahulukan, ketika Adam ngong Adam teh, alhamdulillah buka, bahkan tidak mengucapkan alhamdulillah, buka. Jadi ini memang puasa ini kita dididik untuk menuju derajat yang lebih tinggi, Pak. Jadi nafsu ini semua diperangi, seharian tuh diperangi, terus dikekang, dibentengi, ya. Yang tadinya harus makan jangan makan, yang tadinya harus minum halal bahkan haram minum, yang tadinya hubungan suami istri halal jadi haram, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memurnikan rohani kita.
Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ini terdiri dari dua dimensi, dimensi ruh dan dimensi jasmani. Nah, di Ramadan ini yang kita prioritaskan sebenarnya adalah ruh kita. Karena ruh pun memerlukan nutrisi, Pak. Badan memerlukan nutrisi, makanan, minuman yang sehat. Ruh pun sama. Nah, inilah kesempatan yang paling baik, kesempatan yang paling berharga untuk mendidik, membina ruh kita. Agar apa? Ketika kita bertemu dengan Allah merasa bahagia. Karena itu jaminan orang yang melaksanakan ibadah puasa akan bertemu dengan Allah, zat Allah. Wallahu a'lam. Nanti seperti apa gambarannya? Cuman itu jaminan. Nah, kita ini terus diperangi, nafsu kita terus diperangi. Bahkan sebenarnya Allah pernah menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu itu jangan terus nafsu saja yang kita penuhi, tapi ruh yang harus dipenuhi. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah." Dan carilah apapun yang telah aku berikan kepadamu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan darul akhirah. Akhirat, Pak. Jadi yang didahulukan akhirat dulu, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasab kita, kasab kita itu sekarang ada posisinya sedang ada di dunia. Artinya akhirat itu jangan sampai lupa. Dunia jangan sampai melupakan kebutuhan akhirat. Kita perlu akhirat, tapi kita juga harus ingat keperluan kita ada di dunia. Jadi kalau ada orang misalkan terus sholat, terus puasa, terus zikir, usaha ente, gawe ente, dititah gawe mulu. Ayo Pak kerja. Enggak, saya ini lagi mencari akhirat. Terus sholat, keluar di masjid. Itu salah. Harus seimbang. Karena Allah pun mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang selalu kita dawamkan antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kita menginginkan semuanya bersifat hasanah, baik. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Bahkan Rasulullah sampai menyatakan kalimat yang hampir sama, tapi cuma sedikit perbedaannya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa dengan iman, dengan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang koma di sini jangan diartikan ibu bapak berdiri, tapi di sini adalah aqimus shalah, mendirikan salat. Salat di setiap waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah qiyamul lail atau ini tarawih. Makanya puasa kita agar lebih sempurna, barengi dengan tarawih. Jangan sampai sholat tarawih ini ditinggalkan. Sayang benar kalau kita tertinggal sholat tarawih. Jangan menganggap hal sepele. Karena ini apa? Jaminannya adalah kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Dan yang ketiga, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah hapus.
Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian karena Allah itu mempunyai Ghafur, Afun, Ghafur. Afun, Ghafur. Afun pemaaf, Ghafur sama pemaaf. Bedanya apa? Kalau Afun, dosa-dosa itu kita semua dihilangkan, Pak, tanpa berbekas. Tapi kalau Ghafur, kata para ulama, dosa kita ini ditutup, tertutup. Nah, kita mohon maghfirahnya Allah, ampunan Allah, artinya kita mohon kepada Allah jangan sampai dosa-dosa kita nanti dimunculkan di akhirat. Itu maksudnya, Pak. Jadi, lamun dibuka ku Allah, dosa orangnya masih ayat. Itu pengertian Ghafur. Tapi kalau Afuun, itu semuanya dihapus oleh Allah. Nah, harapan kita selain Ghafur, Afuun. Karena kita diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, in alimtu lailatul qadar ma aqul. Ya Rasulullah, jika saya nanti mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Apa yang harus saya zikirkan? Doa apa yang saya harus panjatkan kepada Allah? Kata Rasulullah, Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadis yang lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mumpung Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memohon segala sesuatu kepada Allah, pergunakanlah waktu semaksimal mungkin. Kami diajak ngaji tahsin jika tadi subuh, ulah loba alasan datang tenang udah mau dicarakan ke Ustaz Chris. Oke. Ini kesempatan emas, Pak. Asli kesempatan emas. Sok saha di imah Bapak ada nggak yang menggurui di rumah Ibu? Ada yang langsung Ustaz Chris datang nganclong gitu kan ke tiap blok. Ya mah kesempatan. Makanya saya harapkan tiap hari Rabu tuh nggak apa-apa, duduk dulu sebentar di sini. Ya. Apalagi nanti setelah Syawal ada dapat door prize gitu ya, dapat door prize. Nah sekarang mah mohon maaf, nafsunya door prize nasi kuning dan kupatnya dihentikan oleh Pak Kun, karena harapannya adalah batin kita yang diisi, ruh kita yang diisi. Itu maksudnya. Orang piraku atunya memberi kupon nganturkeun kali itu pamul gak ada malagan kupat gak malaya gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan segala sesuatunya kita terus memohon kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, ada dalam ridha Allah, kita diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi semua kewajiban-kewajiban yang Allah sampaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.